Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel YouTube di Putri Prastiti. Hey guys, balik lagi dan ini video aku pertama di tahun 2021. Yeay, welcome 2021 dan goodbye untuk tahun 2020. Harapanku semoga sih tahun 2021 ini aku dan teman-teman semuanya yang setia nonton video channel YouTube aku itu selalu diberi kesehatan, sukses dunia akhirat, dan tetap dalam lindungan Allah. Amin ya. Oke guys, hari ini aku bakal ngebahas lagi part 2-nya, part 2 dari video aku sebelumnya, yaitu cara mengatasi WA atau WhatsApp yang lemot. Nah, kemarin sebenarnya udah ada sih video aku yang pertama atau part 1, ini part 2 itu udah aku tayangin dan ternyata alhamdulillah banyak sekali responnya dari teman-teman semua, banyak pertanyaan yang muncul. Akhirnya aku putuskan untuk membuat video yang part 2-nya, yaitu yang ini dia part 2-nya. Jadi tetap stay nonton ya di video channel YouTube aku, Putri Prastiti. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo guys, nah di video aku yang part 1 kemarin aku udah ajakin kalian sih untuk statistik ulang penggunaan jaringan, lalu untuk membatasi gambar atau audio yang masuk ke handphone kalian sudah ya. Tetapi banyak nih yang ngomong, kenapa ya masih Lola masih lemot WhatsAppnya aku, untuk lihat story masih lambat, untuk mengirim juga masih lambat, atau gambar jam itu kenapa? Bakal aku jawab di sini ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum teman-teman ketahui kenapa sih WhatsAppnya lemot. Yang pertama, mungkin RAM yang ada di handphone teman-teman ini masih kecil RAM-nya, dan itu yang menyebabkan HP-nya teman-teman menjadi lambat. RAM itu seperti penyimpanan akses telepon yang ada di dalamnya, itu yang bisa mempengaruhi kecepatan handphonenya teman-teman. Jadi kalau RAM-nya 1, 2 itu masih kadang bikin lemot ya, bikin lambat. Kalau sekarang sih paling enggak itu RAM-nya 3 atau 4, itu akan mempermudah kerjanya teman-teman, akan mempercepat teman-teman dalam membuka aplikasi di handphonenya teman-teman, baik WhatsApp, Instagram ya, kadang lama kadang lambat, yaitu karena mungkin bisa jadi yang pertama penyebabnya adalah RAM-nya itu kecil, apalagi di bawah 1 GB sudah dipastikan membuat HP teman-teman jadi lemot, jadi lambat, loadingnya lama, apa-apa lama ya karena RAM-nya kecil. Nah itu tadi RAM. Dan yang kedua, biasanya karena internal memori yang ada di handphone teman-teman juga kecil kapasitasnya. Nah, itu juga akan membuat handphonenya teman-teman, aplikasinya yang ada di HP teman-teman itu menjadi lambat. Ada WhatsApp, Instagram, YouTube lambat ya. Terutama sih WhatsApp lambat. Mau buka story video teman-teman yang lain gitu, status ya, gitu kok lambat. Kadang gambarnya nggak muncul-muncul. Bisa jadi itu juga karena internal memorinya kapasitasnya sedikit. Jadi teman-teman kalau mau beli handphone dipastikan RAM dan juga internal memorinya itu ya, kalau RAM paling enggak sih 3 ya, 2 ke atas. Kalau internal memori sih pastikan yang mainnya sudah gigabyte, enggak yang masih MB ya. Untuk internal memori itu bisa mungkin 64 GB gigabyte, atau kalau 32 itu masih kecil, jadi 64 ke atas lah. Kalau handphone yang aku pakai ini untuk membuat video ini, aku pakai
Redmi Note 9 Pro ya. Jadinya aku tiap bikin video ini nggak langsung aku hapus pun, handphonenya aku masih dalam keadaan yang cus yang banter, yang cepet loadingnya, yang nggak bikin lola. Ini RAM-nya itu sudah 8, sedangkan untuk internal memorinya sudah 128 GB. Jadinya cepet, WhatsApp-nya juga masih alhamdulillah cepet. Nah, ternyata teman-teman itu sangat mempengaruhi. Jadi catatan buat teman-teman kalau mau beli handphone, dipastikan kondisinya masih baik, internalnya memori, lalu dicek RAM-nya berapa ya, paling enggak 2 itulah yang harus teman-teman ketahui supaya nanti teman-teman nyaman dalam menggunakan handphonenya. Apalagi kalau teman-teman yang gamers ya, suka dengan game, itu nanti bakal memakan banyak memori dan HP-nya teman-teman bisa mungkin hang ya. Jadinya dipastikan 2 hal itu ya, RAM dan juga internal memori. Oke, selanjutnya yang bikin WhatsApp-nya teman-teman lambat itu biasanya juga karena provider atau jaringannya. Jelas kuotanya teman-teman masih atau enggak. Nah, itu penting. Kalau kuotanya habis ya tentu nanti bakalan itu ya melambat sendiri. Kan ada nih provider yang kalau kuotanya tinggal sedikit itu otomatis nanti dianya akan menjadi melambat, makin melambat. Jadinya kita kalau mau menggunakan aplikasinya juga nggak sebanter sebelumnya ketika kuotanya kita banyak ya. Jadi teman-teman harus tahu, cek kuotanya juga, providernya, sinyalnya itu juga dipastikan bagus supaya teman-teman kalau baru main WhatsApp itu juga lancar jaya, enggak lemot, tetap tetap cepet gitu. Nah, berikutnya lagi, kenapa sih WhatsApp-nya itu udah dicoba part 1 aku kemarin cara mengatasi WhatsApp-nya, tapi kok masih lemot gitu. Ketika aku tanya providernya bagaimana, ternyata pakai WiFi. Aku kan pakai WiFi tapi tetap lemot. Kenapa? Nah, ini yang baru aku ketahui juga beberapa bulan yang lalu ya. Ini terjadi di aku. Udah di rumah kan pakai WiFi, tapi handphonenya tuh nggak mau nyaut, nggak mau nyambung. Padahal aku di rumah itu cuma 2 orang sama karyawan aku. Cuma 2 orang, kita cuma menggunakan handphone 4. Tapi kok wifi-nya lemot. Padahal wifi-nya aku sudah pakai yang 20 Mbps. Kok bisa ya lemot gitu. Akhirnya aku telepon ke call centernya Speedy Telkom. Aku telepon, ternyata nih teman-teman, itu kesalahan aku. Aku jarang atau hampir nggak pernah lah selama ini, nggak pernah yang namanya mengupgrade password WiFi. Jadi password WiFi-nya itu aku jarang ganti, bahkan nggak pernah dari tahun 2017 atau 2018 sampai 2020 aku nggak pernah yang namanya ganti password karena aku nggak bisa. Nah, itu kesalahannya aku. Ternyata juga setelah aku telepon, dicoba dicek, ditanya di situ yang menggunakan handphone nyambung ke wifi-nya ada berapa orang. Ya aku cuma bilang ini 4 handphone aja yang nyambung ke wifi-nya. Nah, dari sana ya bilang, oh kalau terbaca di komputernya kami ini yang menggunakan wifi-nya itu ada 14 handphone. Itulah kenapa aku nggak pernah ganti password. Ternyata ada orang yang pinter lah, aku nggak ngerti ya, di lingkungan sekitar kita ini bisa yang namanya nembak password. Jadinya dia bisa menggunakan tanpa mengetahui password. I know, aku nggak tahu, I don't know ya, aku nggak ngerti kayak gitu. Akhirnya satu wifi ku digunakan oleh 14 orang, dan menurut si Speedy, menurut Telkom itu bisa memperlambat ya. Jadinya aku jadi lambat banget penggunaannya ya, karena wifi-nya kan providernya, bukan provider, wifi-nya itu sinyalnya dibagi ber 14 handphone, itu bikin lambat.
Dan akhirnya aku dibantu langsung sama pihak Speedy-nya untuk mengupgrade password wifi. Jadi password wifi-nya diganti. Setelah diganti langsung jadi cepet lagi deh. Nah, mungkin itu yang terjadi di teman-teman yang pasang wifi di rumah ya. Kok lemot, kok lambat, kenapa sih digunain nggak bisa? Nah, teman-teman bisa hubungi di Speedy Telkom atau teman-teman pakai aplikasi yang Speedy. Bisalah teman-teman buat laporan di situ nanti biar dibantu untuk upgrade password, atau teman-teman bisa cek di Google deh caranya mengganti password wifi itu bagaimana. Nanti di Google bakal ada jawabannya dan teman-teman bisa praktekkan. Semoga membantu ya. Nah, itu tadi sih beberapa hal yang menyebabkan handphonenya atau WhatsAppnya teman-teman itu menjadi lambat. Itu sudah aku share di part 2 ini. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekarang pikirkan deh, kira-kira yang membuat HP-nya teman-teman lemot itu yang mana, dan nanti dicoba-coba dari tadi itu alasan yang menyebabkan lambat itu yang aku share. Nah, teman-teman bisa pikirlah kira-kira yang bikin lambat itu yang mana ya. Lalu ya udahlah, dicoba-coba ganti password, dicoba-coba menggunakan provider atau jaringan yang sinyalnya bagus. Bisa juga dengan tips-tips di part aku 1 tadi dikombinasi dengan yang di part 2 ini. Semoga handphonenya teman-teman jadi cepat lagi ya. Oke, makasih teman-teman udah nonton video channel YouTube aku hari ini, cara mengatasi WA lemot yang part 2. Semoga bermanfaat, handphonenya teman-teman juga jadi cepet, lebih nyaman dalam bermain WhatsApp. Dan sekarang teman-teman kalau milih handphone juga sudah tahu dong, yang paling penting adalah RAM dan juga internal memorinya ya, supaya teman-teman kalau mau berselancar di sosmed itu lebih nyaman lagi. No lemot, no lambat, no loading yang lama. No, pokoknya fast, semuanya fast. Oke, thank you udah nonton video channel YouTube aku. Teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, dan juga subscribe di YouTube channel aku. Cuma satu di Putri Prasikti ya. Komentar deh kira-kira kalau kalian yang udah habis praktek nih gimana, masih sama aja atau udah lebih baik, lebih cepat? Komen ya, biar nanti kita bisa saling sharing di YouTubeku ini. Oke guys, dan kalau gitu thanks ya. Waduh, malah jadi lama nih. Thank you ya, dan Happy New Year, selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga di tahun 2021 semakin semangat, semakin bahagia, semakin sehat, semakin sukses, dan semakin yang baik-baik deh buat teman-teman aku semuanya yang selalu stay nonton di YouTube channel aku di Putri Prasikti. Kalau gitu assalamualaikum, goodbye, see you di next video aku ya.